Selamat datang di kelas 10 Ma'al Kahfi. Mari belajar bersama guru kita Bapak Husin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Saya yang belum. Bagaimana hari ini? Bisa kita mulai pembelajarannya? Bisa. Ya, sebagai pembuka, bagaimana kalau kita nyanyi aja dulu? Biar senang, biar segar. Boleh? Boleh. Setuju nyanyi apa nih? Potong bebek angsa. Kasihan banget tuh. Bebek dari kemarin potongin dulu. Ayo, kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikeluari, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk malam. Bagus. Tepuk tangan. Alhamdulillah karena sudah segar semua, sudah fresh. Mari kita mulai pembelajaran. Sebelumnya saya tanya dulu, ya, masih ingat kondisi sebelum datangnya Islam di bangsa Arab? Salah bos Pak. Zaman sebelum datangnya Islam di Arab. Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Oh, boleh. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, betul? Betul. Apa sih arti jahiliyah itu? Saya Kak. Zaman kebodohan. Zaman kebodohan. Kok orang Arab itu bodoh? Kenapa sih? Bodoh dalam hal apa? Ada yang tahu? Saya Pak. Sering membunuh anak perempuan. Sering membunuh anak perempuan. Ada lagi? Saya Pak. Minum khamar. Meminum khamar. Ada lagi? Saya Pak. Berjudi. Berjudi. Padahal judi itu enggak Gak boleh. Ada lagi? Gak ada lagi? Kok jelek semua ya orang Arab? Ada nggak sisi baiknya? Ada sisi baiknya nggak? Ada. Ada. Contohnya apa? Ada? Ketika datang tamu ke rumahnya disuguhkan apa? Hidangan. Hidangan. Dipotongin apa? Kambing. Kambing, dimasakin kambing, dihidangkan hidangan-hidangan sebagaimana bagaimana menjamu tamu dengan baik. Ya kan? Betul begitu? Betul. Ada lagi sisi baiknya, mereka senang membuat syair. Mereka sering berpuisi, mereka tingkat puisinya dan syair itu bagus. Kebiasaan mereka apa sih? Mereka membuat syair, mereka perlombakan, nanti mendapatkan hadiah. Siapa yang syairnya paling bagus ditempel di mana? Di dinding Kak. Nah, yang pertama kita lihat kondisi geografis negara Arab. Ada yang tahu kondisi geografisnya? Saya tahu Pak. Oh, silakan. Arab terletak di Timur Tengah dan sebagian besar wilayahnya mencakup negara-negara seperti Saudi Arabia, Yordania, Lebanon, dan Mesir. Kondisi alamnya gimana? Kondisi alamnya ada yang tahu? Saya Pak, alam di bangsa Arab adalah kebanyakan padang pasir. Padang pasir ya. Ada tumbuhan? Ada tapi tidak seperti di daerah-daerah tropis. Ya. Kondisinya seperti itu yang membuat orang-orang Arab itu kadang menjadi orang yang sangat pemarah. Mereka juga semangat berjuang. Nah, di antaranya adalah mereka memperjuangkan sukunya. Ya, mereka yang ingin kuat di Arab berarti harus memperkuat sukunya. Di mana seorang pemimpinnya adalah seorang pemimpin yang harus kuat, yang bisa mengepalai suku-sukunya agar bisa hidup tenang. Maka sering terjadi di antara suku-suku tersebut berapa? Berantem, berkelahi, bertengkar untuk apa? Memperebutkan kekuasaan. Tuh, ya kan? Bagaimana kondisi bangsa Arab pada saat itu sering bertengkar, berperang, berkelahi, ya, membuat bangsa Arab itu
terasa seperti bangsa yang kejam. Kenapa? Mereka tidak sering juga membunuh. Untuk apa? Itu untuk mempertahankan harga diri. Ya. Kemudian kamu tahu bagaimana suku-suku itu yang ada di Arab. Ya, ada mungkin di antara kamu contoh ada suku apa aja di bangsa Arab? Ada? Ada yang tahu? Saya tahu Pak, Oh iya, silakan. bahwa ada suku Quraisy yang sangat berpengaruh di Arab sebelum Islam. Mereka memiliki kendali atas keadaan rakyat. Oh gitu ya. Ada lagi suku yang lain? Ada suku besar, ya, ada juga suku-suku yang kecil. Kemudian suku-suku tersebut mereka juga memperbaiki ya bagaimana kehidupan mereka agar mereka lebih baik dan juga mereka menjadi suku yang ada di atas tingkatannya. Makanya mereka berusaha terus bagaimana mempertahankan suku itu dengan baik. Ya. Kemudian dari segi kepercayaan, orang Arab itu apa sih kepercayaannya? Saya Pak, politeisme. Berapa? Politeisme. Politeisme itu apa sih maksudnya? Masyarakat Arab menyembah berbagai dewa dan dewi Pak. Iya, dan juga menyembah apa? Patung atau berhala. Ya, ada tuh beberapa patung yang namanya terkenal. Patung apa namanya? Saya Berhala apa? Lata, Lata, Uzza, Mana, dan Hubal. betul? Kita kasih tepuk tangan. Ya. Ternyata di antara kepercayaan itu memang membuat mereka bagaimana mereka merasa mereka mempunyai agama, kepercayaan. Ya, tapi sayangnya mereka mempercayainya apa? Berhala, patung, dewa, dewi. Ya, yang mana berhala tersebut itu juga mereka bikin sendiri, mereka rakit menjadi sebuah patung, akhirnya mereka sembah sendiri. Kira-kira bisa berbuat nggak Tuhannya? Sedangkan Tuhannya itu dibuat sama mereka sendiri, disembah-sembah. Apakah itu salah menurut Islam? Salah. Sebelum datangnya Islam, menurut mereka itu benar. Ya, menyembah dewa dewi, menyembah berhala, ya. Itu menurut mereka benar. Nanti kita lanjutkan ya pembelajaran tentang adanya datangnya Islam. Apa aja yang kira-kira berhubungan dengan adat istiadat bangsa Arab pada saat itu? Saya tahu Pak. Ya, Ada istiadat seperti keberanian, Keberanian. dan penghormatan sangat dihargai dalam masyarakat Arab sebelum Islam. Mereka juga memiliki tradisi perjanjian damai yang disebut Hilm. tuh ya contohnya. Ada juga sisi baiknya ternyata. Ya, di antaranya apa tadi? Yang teman-teman sebutkan apa aja tadi? Keberanian. Kenapa sih orang Arab harus berani? Karena untuk mempertahankan suku-suku mereka. untuk mempertahankan suku-suku mereka. Ya, betul? Kalau tidak menjadi orang yang kuat, maka akan terkalahkan, ditindas, bahkan bisa menjadi budak. Ya, pada saat itu perbudakan marak di bangsa Arab. Nah, kemudian dari segi orang Arab itu mata pencahariannya apa sih? Saya Pak, mata pencarian utama mereka adalah perdagangan. Perdagangan atau perniagaan. Ya, contohnya mereka dagangan apa? Mereka dagang apa? Pakaian. Seperti digambarkan dalam sebuah surat ya. Di surat apa namanya? Al-Ilafi. Surat apa namanya? Bagaimana Allah menggambarkan bangsa Arab yang jiwanya berdagang atau mata pencaharian berdagang, mereka berniaga dari mana? Dari Arab menuju negara-negara di sekitarnya, negara Persia dan beberapa negara, dan mereka berdagang itu pada musim panas dan musim dingin. Nah, itu salah satunya nanti kita akan ceritakan di pembelajaran selanjutnya, yaitu bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad dari kecilnya sudah ikut berniaga seperti itu. Ya.
poin materi yang akan saya sampaikan hari ini, ternyata kalian sudah banyak yang menguasai. Silakan, di depan kalian sudah ada komputer, ya, silakan dibuka. Itu ada pembelajaran ataupun video-video yang menerangkan bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Nanti setelah kamu lihat beberapa menit, saya minta kalian memberikan pendapatnya. Ya, setuju? Setuju. Silakan dibuka. Saya kasih waktu 3-5 menit untuk menonton video. Nanti jika kamu ada yang ingin mengungkapkan dari hasil lihat kamu video-video tersebut, silakan ya. Atau mungkin masing-masing orang mau membuka pendapatnya, silakan. Mulai. Boleh dicatat poin-poinnya, ya. Sambil kamu memahami, menelaah atau menganalisis video yang kamu lihat. Oh, kamu masih bermasalah ya videonya ya? Belum terbuka ya? Belum dibayar ya? Wifi-nya ya? Udah, Pak. Udah. Mudah-mudahan ya sebentar lagi akan terbuka videonya. Ada yang sudah ingin mengemukakan pendapatnya setelah melihat hasil videonya? Sudah ada? Bikin catatan kecil di kertas kamu yang sudah ada. Silakan poin-poinnya boleh dicatat. Nanti silakan kamu kemukakan pendapat kamu setelah menonton dan menganalisa video yang kamu tonton. Ada yang sudah? Silakan. Bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Sudah dianalisa? Sudah siap memberikan pendapat tentang videonya yang kamu tonton? Sudah. Ada yang mau memulai? Siapa yang pertama? Ya, silakan. Ya. Sebaiknya menciptakan kehidupan sosial yang maju, peradaban Arab Islam memiliki sistem sosial yang maju dengan struktur keluargaan yang kuat. Pentingnya kekerabatan dan sikap ramah terhadap tamu. Yang kedua, kesenian dan sastra. Bangsa Arab Islam memiliki tradisi kesastraan lisan yang Kurang keras suaranya. Ada lagi? Cukup? Kasih tepuk tangan dong. Siapa lagi yang siap mereview videonya? Ada? Saya, Pak. Ya, silakan. Ada sisi buruknya. Sisi buruknya, silakan. Perang antar suku. Salah satu aspek negatif dalam peradaban Arab pra-Islam adalah adanya pertumpahan dan peperangan antar suku yang berbeda. Persaingan dan konflik sering terjadi yang seringkali berujung pada kerusuhan dan ketidakstabilan. Dua, perlakuan terhadap perempuan wanita dalam peradaban Arab pra-Islam sering mengalami perlakuan yang tidak adil. Beberapa praktek seperti praktek pembunuhan bayi perempuan dan praktek pembunuhan perbudakan terhadap wanita ditemukan dalam budaya Arab pra-Islam. Kita bayangkan bagaimana kalau seandainya kamu hidup pada zaman sebelum datang Islam. Ngeri ya? Ngeri banget apa ngeri aja? Ngeri banget. Ngeri banget. Ya, bagaimana kamu setiap malam, setiap hari was-was. Kenapa? Takut dibawa oleh ayahmu
pergi ke belakang rumah diapain? Dibunuh, bahkan dikubur. Serem gak tuh? Alhamdulillah kita sudah hidup di zaman Islam yang dibawa risalahnya oleh siapa? Nabi besar Muhammad SAW. Ada lagi yang mau ngasih pendapatnya dari videonya? Silakan. Ada? Saya Pak. Oh iya, silakan. Bangsa Arab adalah bangsa yang pemberani. Pemberani. Ya, mereka berani membela hak mereka meskipun harus berperang. Tuh kan. Di antaranya itu karakter mereka orangnya apa? Berani. Pemberani, apalagi di dalam kehidupan setiap harinya mereka selalu berantem, berkelahi dengan suku-suku. Untuk apa? Untuk mempertahankan harga diri agar sukunya menjadi suku yang terbaik. Di mana? Di Arab. Ada lagi? Masih ada waktu, silakan. Ada? Ternyata Pak, Ya. bangsa Arab sangat memenuhi janji ya Pak. Sangat memenuhi janji, ya. Konsisten, ya. Tidak ingkar janji. Kalau janjinya ketemu di Mekah, ada apa ya? Pagi, ya. Ketika matahari terbit, mereka janji, mereka tunaikan janjinya ketemu. Ketika mereka berdagang, ya, mereka berjanji membeli dagangan orang yang menjual, mereka juga beli sesuai dengan janji. Ada lagi? Saya Pak, Ya. bangsa Arab menanggapi janji mereka adalah hutang. Karena itu setiap perjanjian mereka akan berurusan untuk menepatinya. Ya. Mereka berusaha untuk menepati janji yang sudah dibuat. Ya. Itu salah satu mungkin sisi baiknya. Ya kan? Dibandingkan sisi-sisi yang baiknya, ada juga sisi buruknya. Makanya pada zaman itu kita sebut, atau pada saat itu orang menyebutnya dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ya. Di antaranya itu tadi, ya, kebodohan dari siapa? Ya. Dari anak-anak perempuan yang menurut mereka itu aib, ya, tidak bisa menjaga harga diri, akhirnya mereka membunuh anak mereka. Kenapa? Dikhawatirkan, ya, anak mereka itu melemah, ya, tidak bisa diajak berperang, ya kan, tidak bisa dibawa berdagang. Akhirnya mereka karena takut kondisi mereka, suku mereka menjadi lemah, akhirnya itulah salah satu sifat buruk mereka, yaitu membunuh anak perempuan, bahkan mengubur hidup. Itu mungkin akan kita bahas dalam pembelajaran selanjutnya. Untuk hari ini cukup? Bagaimana? Cukup? Atau masih semangat belajar nih? Hah? Masih? Masih semangat? Sayangnya waktunya cukup untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat, ya, kita mengetahui bagaimana kondisi bangsa Arab sebelum datangnya agama Islam. Nanti ya lebih panjang lagi kita bahas dalam pembahasan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat buat kita. Tentunya bagaimana kita melihat sejarah-sejarah yang ada di Arab sebelum datangnya Islam. Yang tadi saya katakan, ke depannya, ya, beberapa saat kemudian ketika risalah yang dibawa Nabi Muhammad memperkenalkan, ya, agama tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan, mengesahkan ilah, mengesahkan Allah, nanti akan banyak pertentangan atau Nabi Muhammad ditentang. Kenapa? Karena ingin merubah tradisi kepercayaan mereka yang biasanya mereka itu menganut paham politeisme, yang menganut banyak Tuhan, ya, menyembah dewa-dewi, berhala-berhala. Nabi Muhammad merubah pelan-pelan dengan apa? Ajaran tauhid. Tauhid itu apa sih? Mengesahkan Tuhan. Jadi Tuhan itu hanya satu.
yaitu Allah. Demikian pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat afiat, panjang umur, serta ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita mampu kita serap dan itu menjadi suatu ilmu. Kalau sejarah itu menjadi ilmu ya, nanti jangan sampai kita melihat kondisi yang seperti itu, jangan sampai kita menjadi orang yang jahiliyah modern. Kenapa? Kita balik lagi ke era jahiliyahnya sebelum datangnya Islam. Padahal kita sudah dibina, diajarkan dengan ajaran Islam yang lebih baik, ya kan? Kita sudah punya undang-undang, yaitu melalui kitab suci Al-Quran, yang mana wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad untuk apa? Untuk mengajarkan umatnya, ya kan? Dan diantaranya juga ada sejarah-sejarah yang mungkin akan kita kupas pada pembelajaran selanjutnya. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti ya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan ya. Ada yang mau bertanya sebelum saya tutup dengan salam? Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalam.